9. Hadis yang 9. 10 deh kayaknya Ustaz. 10. 10. Sekarang 9. Nah, 9 kan? Nah, iya. Kemarin yang Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum ahibbukum fillah. Insyaallah kita lanjutkan kajian rutin kita Arba'in Nawawiyah dengan syarah Syekh Shalih Abdul Aziz Al-Syekh. Dan kita masuk pada siang ini al-haditsu at-tasi'. Hadis yang ke-9. An-Nabi Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim rawal Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-9 dari Abu Hurairah yaitu Abdurrahman ibnu Sakhrin ridha Allah kepadanya berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang telah aku larang padamu maka jauhilah dia. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kamu sekalian dengannya maka taatilah, kerjakanlah semampu kamu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Sesungguhnya kaum orang-orang sebelum kamu, umat terdahulu telah dibinasakan oleh Allah atau telah binasa karena banyak persoalan mereka, pertanyaan mereka. Ya, nanti apa yang dimaksud di sini insyaallah kita akan bahas. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan perselisihan pertentangan mereka terhadap para nabi mereka. Sesungguhnya kaum sebelum kamu telah Allah binasakan karena banyak tuntutan, pertanyaan, persoalan kepada nabi di antara mereka dan perselisihan dan pertentangan kepada nabi mereka. Baik. Qauluhu ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Dalam hadis di atas tadi ada sabda Rasulullah SAW, yaitu ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa-apa yang telah aku cegah, aku larang padanya maka jauhilah. Hadza 'amun fi kulli manhiyun anhu wal manhiyu anhu kisman. Ini umum, apa saja yang dicegah yang dilarang, dan apa saja yang dicegah yang dilarang itu ada dua. Yang pertama al-awwalu manhiyun anhu litahrim fa hadza yajib fil ijtinab. Yang pertama larangan yang sesuatu yang diharamkan, yang hukumnya haram, dan ini wajib dijauhi oleh seseorang. Ats-tsani manhiyun anhu lil kirahah fa hadza yastahibbu fihi al-jinab. Yang kedua adalah larangan yang bentuknya makruh, dibenci aja. Ini disunahkan untuk dijauhinya. Ya, disukai untuk dijauhinya. Yang pertama haram, wajib untuk dijauhi. Ya, yang demikian hadis sebagaimana apa juga yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ayat 7.
di mana Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaankum anhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang telah didatangkan oleh Rasul, hendaklah kamu pegang kuat. Apa yang dibawa oleh Rasul, hendaklah kamu pegang dengan kuat. Dan apa yang beliau cegah kepada kamu, jauhilah dia. Nah, jelas bahwa fanahnu ma'murun bil intihai amma naha anhu sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah manusia yang diperintahkan untuk menjauhi, untuk menyelesaikan atau menyudahi apa saja yang dilarang, dicegah oleh Rasulullah SAW. Wa in kana muharraman fal amru bil intihai anhu amrun ijabun. Seandainya itu perkara yang diharamkan, maka meninggalkannya atau perintah untuk meninggalkannya menjadi wajib. Wa in kana makruhan fal amru bil intihai anhu amrun istihbabun. Dan sebaliknya, apabila itu perintah larangan yang merupakan kemakruhan, maka itu disunahkan untuk kita menjauhinya. Sebagaimana hukum yang kita ketahui ada 5. Ya, kalau haram itu ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa, dan dosanya tergantung apa keharaman yang dilakukan. Bisa dosa besar, ya, bisa dosa kecil. Adapun makruh ditinggalkan, itu adalah berpahala, disukai, disunahkan, dan dikerjakan dibenci, ya, dibenci. Nah, ada satu risalah yang bagus dibaca oleh kita, yang ditulis oleh Dr. Shalih Al Fauzan, ya, tentang ta'zimu awamirillah, mengagungkan perintah-perintah Allah, al-farqu bainal amr wan nahyu, perbedaan antara perintah dan larangan. Ya, memang para ulama berbeda pendapat. Ya, utama mana antara mengerjakan perintah dengan meninggalkan larangan? Kalau dilihat zahir hadis ataupun ayat, kalau perbuatan ada kalimat mastata'tum, semampu kamu, ini tekanannya kurang kuat. Tapi kalau perintah larangan fajtanibuhu duf'atan wahidatan, tinggalkan sekaligus. Jadi tekanannya, kalau Syekh Shalih Al Fauzan menekankan meninggalkan perkara yang haram itu lebih tegas tekanannya daripada mengerjakan yang diperintahkan. Kalau mengerjakan diperintahkan, mastata'tum, semampu kamu. Karena ada ayat lain juga yang menyatakan ittaqullaha mastata'tum, takutlah kamu pada Allah semampu kamu. Tapi kalau perkara yang dilarang, fajtanibu fantahu anhu, selesaikanlah, tinggalkanlah. Ayatnya fantahu, sudahilah. Nah, jadi bahkan ada asar tarkul muharramat, meninggalkan perkara-perkara yang haram, itu adalah ibadah. Selama ini mungkin orang menganggap ibadah itu perbuatan, sholat, zakat, haji, puasa. Ya betul, tapi bukan itu saja. Tarkul muharramat, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, ibadah. Ya, seandainya seorang yang mengerjakan yang diperintahkan itu sekedar sholat 5 waktu, nggak pakai rawatibnya, tahajudnya, duhanya, dan seterusnya, puasa juga Ramadan aja, yang lainnya lolos sudah, ya. Tapi semua keharaman dia tinggalkan. Ini bisa disebut juga abidun, ahlu ibadah, ya. Yang diharamkan oleh Allah ditinggalkan, maka dia juga disebut abid.
Nah, ini yang perlu kita ketahui, yang bagi mereka yang ingin perdalam untuk masalah antara baina al-amru wa nahyu, antara perintah dan larangan, itu dibaca boleh di dalam makalahnya Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan. Ya. Nah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seorang itu harus menjauhinya, tentu kalau kita buka Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas kita akan jumpai begitu banyak. Tapi ingat, perkara yang haram itu tidak lebih banyak dari yang halal. Yang halal itu lebih banyak. Alhamdulillah, itulah rahmat Allah. Bayangkan, ya, kalau yang haram itu lebih banyak dari yang diperintahkan, berat. Ya, contohnya kalau di rumah, aturan ibu bapak itu lebih banyak yang melarang, anak nggak betah itu di rumah. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, ya kan? Palingan larangan itu dari sekian yang boleh, palingan 10, itu kan? Nah, itulah. Coba kantor banyakkan larangannya, pada kuat nggak kerja? Nah, baru masuk aja di parkiran udah ada larangan ini, larangan itu. Masuk pintu larangan lagi, mau duduk ada lagi larangan. Ya, bosnya pertama kali berucap udah larangan. Ya, habis itu resign, udah mundur semua. Ya, PT Larangan Jaya. Baik. Alhamdulillah, rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan din yang mulia ini, rahmatan lil alamin, itu banyak yang membolehkan. Kekayaan boleh. Siapa bilang orang Islam diharamkan untuk kaya? Boleh. Qarun itu bukan masalah kekayaannya yang dipendam oleh Allah, yang disiksa oleh Allah. Kita sering ulang, jangan salah paham, karena sebagian orang Islam takut kaya. Ya. Padahal kaya itu nggak ditakuti aja susah, apalagi sudah takut kaya. Jadi cepat mudah miskin jadinya. Thayyib. Qarun itu dipendam kenapa? Karena mengingkari takdir. Qarun itu seperti bermadhab Qadariyah, yaitu nufat, menafikan takdir, bahwa Allah telah menciptakan ini semua, maka sistem berjalan dengan kemauan masing-masing. Manusia ingin berjaya, dia bekerja, enggak ingin berjaya, ya dia balas-malasan. Nah, Qarun termasuk orang yang berpahaman bahwa usahanya adalah hasil dia, bukan dari Allah. Hadza mali hadza li, ini hartaku, ini karena aku. Maka dia pendam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang kaya dan dia tahu itu adalah pemberian Allah sehingga dia enggak sombong, ya silahkan, banyak contoh yang baik tentang hal itu, seperti Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Thayyib, kita kembali ke permasalahan. Maka larangan itu lebih sedikit daripada apa yang dibolehkan. Ayat di dalam surat Al-An'am 151 sampai 153 itu bentuk keharaman yang sangat dahsyat. Ya, kalau di rumah nanti bahkan itu ada hadisnya, man arada ayanzura ila wasiyatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada khatam, ada stempelnya, falyaqra, hendaklah dia membaca firman Allah Al-An'am 151 1-5. Itu ada 10 keharaman. Yang pertama kemusyrikan dan seterusnya, durhaka kepada orang tua dan seterusnya. Nah, itu tidak banyak. Ya, 10 digabung lagi dengan ayat lain paling berapa? Jadi banyak yang dibolehkannya dalam din Islam ini. Contohnya makanan yang haram sama makanan yang halal, banyak mana? Yang halal. Memang aneh kalau orang masih mencari yang haram, padahal lebih banyak yang halal. Kenapa dia cari yang haram? Rezeki, pintu-pintu rezeki yang halal itu banyak, tapi ada sebagian manusia masih
lebih senang yang haram, padahal sedikit yang haram. Ya, sudah sedikit haram lagi, dikerjakan lagi, ajib, aneh. Maka tidak boleh orang yang berfilsafat mencari rezeki haram aja susah, apalagi yang halal. Ini dia nggak tahu ini pemberian Allah, banyak yang halal dari yang haramnya, banyak yang mubah yang dibolehkan daripada yang dilarang. Al-Quran juga begitu. Ya, aturan-aturan banyak lebih perkara-perkara yang dihalalkan, makanan, pekerjaan dan semuanya. Oleh sebab itu keharaman itu perintahnya lebih tegas karena sedikit, untuk ditinggalkan itu lebih tegas. Fantahu fajtanibu, kama qala Syekh Dr. Shalih Fauzan, fantahu fajtanibu duf'atan wahidatan, sekaligus. Oh, ada seorang sebagian mengambil ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi dia meninggalkannya seperti di Makkiyah, khamar pertama halal dulu. Ya memang prosesnya seperti itu, tapi ayat-ayat sudah final, nggak boleh seorang mengamalkan. Misalkan untuk meninggalkan minum khamar pelan-pelan dulu, ya, dari 2 botol sampai sebotol, terus pindah rumah dulu, ya, dia menjalankan sebagaimana dari Mekah ke Madinah dulu, nggak boleh. Prosesnya memang seperti itu, dihalalkan dulu khamar itu sampai di Madinah, sampai turun sholat sudah 3 tahun khamar masih halal. Makanya ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kalau kamu dalam keadaan mabok fajtanibu sholah, jangan kamu kerjakan ketika kamu dalam keadaan mabok. Ketika itu orang yang mabok belum diharamkan untuk sholat, boleh. Jadi di antara makmum habis lagi mabok sholat, dia ngomongin onta, ngomongin apa, imam baca apa, dia baca apa. Bayangkan kalau satu sop mabok semua. Yang paling parah kalau imamnya mabok, tapi zaman Nabi kan imamnya Nabi. Ya, itu kejadian. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat atau mengerjakan salat sedang kamu dalam keadaan mabok, sehingga kamu tidak tahu apa yang kamu baca. Maka kaidahnya waktu itu orang yang mabok nggak ikut berjamaah dulu sampai hilang. Karena ketika kejadian belum ada larangan, yang mabok juga ikut salat. Memang ilatnya supaya faham bacaan Qur'annya, bacaannya supaya faham. Kalau orang mabuk kan nggak faham. Nah, ada ulama yang menyatakan menyindir, kalau orang nggak mabuk dia baca Qur'an nggak faham, ya kurang lebih, ya dapat pahala sih dapat pahala, tapi seperti orang yang mabuk. Thayyib, maka larangan itu duf'atan wahidatan, ya. Langsung diusahakan setiap orang itu berusaha semaksimal mungkin meninggalkan larangan. Kenapa? Karena yang diperintahkan lebih banyak daripada yang dilarang. Dalam masalah makanan, dalam minuman, dalam masalah rezeki, mencari rezeki atau mencari ma'isyah, banyak yang halal tuh, banyak pintu-pintunya daripada yang diharamkan. Jadi aneh kalau orang masih mengejar yang haram, apalagi beralasan yang haram aja susah. Itu enggak betul, ya. Nah, tadi katakan, ya, di antara contoh ayat selain tadi surat Al-An'am 151, 153, juga dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ayat Al-Baqarah 219, qul fihima ithmun katsirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamar dan al-maisir, judi, ya. Nah, ayat ini mengharamkan yang tadinya menghalalkan, ya, setelah itu diharamkan. Katakanlah, ya, ke dalam kedua itu ismun kabirun, ada dosa yang besar.
Tetapi Allah menerangkan juga wa manafi'u linnasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi ada manfaatnya juga bagi manusia. Judi bagi orang tertentu ada manfaatnya. Khamar, Allah mengakui hal itu. Contoh kalau di Eropa yang musimnya 4, ketika musim dingin mereka beralasan untuk menghangatkan tubuh ketika musim dingin, ada manfaatnya. Atau juga sebagian manusia minum khamar untuk menghilangkan depresi atau stres atau persoalan hidup yang menekan. Jadi ketika dia minum hilang, ya begitu. Jadi begitu juga judi, kalau lagi dapat ada manfaatnya. Orang masang 1 juta dapat 100 juta kok, ya manfaatnya besar kan? Manfaatnya ada kan? Bukan besar, ada. Tapi mudorotnya lebih besar dalam segi kesehatan, kejiwaan, apalagi din, apalagi itu perkara yang diharamkan. Artinya tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah kecuali di dalamnya ada perkara yang negatif yang besar, yaitu apa? Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mesti mau diselidik atau secara garis besar aja orang umum udah tahu. Apalagi sekarang yang canggih, ada penyelidikan bahayanya khamar. Ingat, di negeri-negeri barat atau negeri-negeri yang memproduksi khamar, biaya produksi khamar dengan biaya larangan itu hampir sama. Biaya dia mencetak juga, melarang juga iklan-iklan bahaya khamar, bahaya kalau menyetir ini. Belum ceknya setiap jalan itu, kalau malam sedikit ada checking alkohol itu. Kalau di sana nggak peduli itu, mau pakai kopiah kayak gini tetap prosedurnya gitu. Ya, walaupun orang Islam pakai kopiah tetap dicek alkohol itu, suruh niup. Itu alatnya bahkan buang. Ya, padahal Islam dengan cara yang murah, ya, yaitu imani, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada yang lainnya. Di dalam kitab ada larangan, selesai. Di dalam kitab, ya, Al-Quran ada larangan tentang khamar, ada larangan tentang judi, selesai, nggak usah pakai iklan besar-besaran. Nah, makanya kita juga salah langkah di dalam perkara yang diharamkan. Contohnya makanan. Tadi dikatakan makanan yang diharamkan itu lebih sedikit dari yang dihalalkan. Makanya yang dilabeli haram itu seharusnya yang dilabel makanan ini haram itu saja, jadi sedikit kosnya. Bukan yang halal dilabelin boros. Pokoknya makanan gak ada label halal haram berarti apa? Halal udah. Apalagi negeri kaum muslimin, ini yang halal yang dilabelin. Akhirnya keteter, akhirnya banyak yang nggak dilabelin. Akhirnya bingung, mau minum istikharah dulu, mau beli istikharah dulu. Kenapa? Nggak ada labelnya, padahal halal. Jadi yang dilabelkan makanan ini haram, merah gitu. Udah sedikit itu. Ini yang halal. Ya banyak, nggak semua lagi. Ya akhirnya yang nggak berlabel bingung, padahal halal. Nggak tahu lagi kaidahnya. Kalau asal makanan nggak ada berlabel, apa yang dipilih? Makan apa enggak? Kembali asal makanan itu mubah halal, makan aja sampai ada oh itu haram, berhenti. Begitu. Ini enggak, teliti sekali kalau makanan. Kalau ibadah kerjain aja. Ada perintah nggak ada perintah dikerjakan. Ya, oh ini bagus kan, ini bagus kan, ini kan, nah, begitu. Terbalik kaidah hidup kita. Kalau ibadah hati-hati, jangan buat dulu sampai ada dalil yang jelas. Maqala Allah wa maqala Nabi wa maqala sahabat. Kalau makanannya makan aja dulu sampai ada MUI bilang itu haram, baru berhenti. Nah, alhamdulillah sih udah kenyang juga. Ya. Nyobain juga itu yang haram, ya. Tapi nggak kena hukum
Karena asal makanan halal. Kembali ke kaidah asal. Kita terbalik. Ya, makanan begitu teliti, tapi ibadah ya rampangan. Dalil ada, jelas nggak jelas buat aja dulu. Ya, alhamdulillah begitu tahu dalilnya bahwa itu salah, bid'ah, dia tinggalkan. Yang paling bahaya udah bid'ah didalil-dalilkan, mencari pembenaran. Ya, nggak apa-apalah hadis doib lah, doib palsu, yang penting hadis. Untuk menenangkan amalannya. Ada juga yang begini, ini lebih parah lagi. Ya, baik. Jadi wama amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kamu dengannya, maka kerjakanlah semampu kamu. Maka amar perbuatan, melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan saja, jangan takaluf, jangan melampaui batas kemampuan. Contohnya pergi haji nggak boleh bagi orang yang nggak mampu, ya kan? Zakat bagi yang mampu aja. Sholat mampu berdiri, kerjakan berdiri, tidak mampu duduk, ya semampunya. Nah begitu. Jadi ketika itu perintah ada keringanan, tapi ketika itu larangan, ya hendaklah kita maksimal meninggalkannya segera. Kenapa? Karena kita nggak tahu umur kita. Alal aqal sekurang-kurangnya itu niat meninggalkan itu udah ada. Walaupun mungkin proses tekniknya sedang proses lah begitu. Karena ada suatu perkara yang kalau ditinggalkan tuh prosedurnya panjang, harus merapikan ini dulu begitu ya. Yang berkaitan dengan instansi atau pekerjaan atau perjanjian, agreement yang atau MOU-nya dan seterusnya, itu kan nggak mudah. Tapi niat meninggalkan itu udah ada. Ketika dia mati, insya Allah mati dalam keadaan hijrah. Itu kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala yang haram mesti kita niatkan untuk meninggalkannya, walaupun secara prakteknya mungkin sedang proses. Kan ada sesuatu yang kita kerjakan itu haram tetapi enggak berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan pihak-pihak lain yang enggak bisa langsung kita tinggalkan. Nah artinya kalau sesuatu yang bisa kita tinggalkan yang berkaitan dengan diri kita, kita minta kekuatan oleh Allah untuk bisa meninggalkannya. Setelah niat, berazam, tawakal ala Allah. Nah ini perkara-perkara larangan harus bersikap seperti itu. Ya, karena tidak ada larangan itu mastata'tum. Ya, maka ayat-ayatnya, hadis-hadisnya tidak ada tinggalkanlah larangan semampu kamu. Tidak ada itu. Coba dicari nanti hadis apa atau ayat apa. Tinggalkanlah larangan itu semampu kamu. Yang ada tadi kerjakanlah, bertakwalah mastata'tum. Dari sinilah beda penekanannya. Baik. Nah inilah kalau kata Syekh Ibnu Qayyim dalam kitabnya, ini yang disebut jihadun nafs, ya, berjihad melawan hawa nafsu kita. Kenapa? Karena ketika seorang ingin meninggalkan yang diharamkan, itu terjadi pergolakan yang begitu dahsyat antara perasaan, feeling, kenikmatan yang sudah dia rasakan untuk dia tinggalkan. Itu perjuangan yang berat, dan disitulah jihadun nafs. Sejauh mana seorang melawannya, ya, dengan keilmuannya, dengan keikhlasannya, dengan tawakalnya kepada Allah, itulah perjuangan. Maka seorang muslim, seorang mukmin itu setiap saat dia tuh hidupnya penuh dengan perjuangan. Kelihatannya mah tenang-tenang duduk, apalagi kalau macet kan. Ya, kelihatannya tenang, padahal dalamnya itu lagi memperjuangkan. Di antara ada yang memperjuangkan bagaimana untuk meninggalkan perkara yang haram,
ya, baik tentang maisha atau perbuatan hobinya dan seterusnya, itu perjuangan. Ya, kelihatannya aja kita ini sepertinya tenang-tenang, bangun tidur aja udah perjuangan itu. Bangun tidur perjuangan, bangun tidur dengar azan itu perjuangan. Antara terus bangun, ya, ke toilet, wudhu, ke masjid, antara duduk terus bengong, ya, toto masbuk, hobinya masbuk, ya, itu perjuangan itu. Biasanya ngelamunnya 20 menit. Ya, teori kesehatannya dipakai itu. Katanya nggak boleh langsung, nanti bisa ini, bisa darah tinggi, bisa stroke. Ya, udah jelas mau komat, masih 20 menit bengong. Kalah. Panggilan azannya kalah dengan teori kesehatannya. Padahal ada unsur hawa nafsu. Ya, Allah juga tahulah katanya. Terakhirnya gitu dalilnya. Allah Maha tahu, saya lagi capek. Ya, banyak itu perjuangan. Subuh aja kita udah dihadapi perjuangan antara ke masjid dan tetap di rumah. Perjuangan lagi antara meraih dunia wa ma fiha. Barang siapa yang sholat 2 rakaat fajar, ya kan, baik sholat subuh, itu dia kebaikannya apa? Khairu minad dunya wa ma fiha, seisi dunia, sedunia dan seisinya. Dia tahu itu dalilnya. Keumumannya umat Islam tahu, karena itu sering dibacakan oleh khotib-khotib dan lainnya. Tapi pengetahuan dia belum sampai menggerakkan hatinya. Hatinya bergerak belum sampai menggerakkan jiwa raganya. Kadang-kadang begitu, tahu bahwa berangkat dari rumah sholat berjamaah itu khairu minad dunya wa ma fiha, tapi masih gesitan lagi untuk ke kantor, ke sekolah, ya kan, lebih semangat. Padahal seandainya kita meraih apa yang ada di kantor, ada yang di tempat pekerjaan, di perdagangan, kita dapat sebulannya paling seberapa? Ya, sekarang ini orang yang terkaya katanya siapa? Bill Gates. Taruhlah berapa triliun. Seandainya dia mempunyai 1 juta triliun misalnya, itu belum seberapa bumi. Kalau diemaskan baru berapa ton. Sedangkan orang yang sholat 2 rakaat memiliki dunia dan seisinya. Korun kalah itu, Bill Gates kalah. Tapi berat. Karena apa? Karena ada gangguan. Satu yang gangguan pertama, bahwa itu belum nyata di bumi ini. Ya kan? Dia yakin nanti dapat. Tapi karena nanti sekarang belum kelihatan, kurang semangat, akhirnya banyak yang lolos. Ya kerja juga gajinya seberapa, 2 rakaat juga hilang. Ini yang miskin asli dunia akhirat. Ya, kalau miskin yang nggak asli, ada orang miskin tapi nggak asli miskin. Yaitu apa? Dia kumpulkan tiap hari dunia wa ma fiha, walaupun sebulannya gajinya itu habis di ongkos. Wah, ini miskin tapi nggak asli miskinnya. Kenapa? Kekayaannya sudah bertumpuk di sana. Ya. Karena apa? Karena dia yakin bahwa dunia yang dia raih dengan bekerja, dengan berdagang itu nggak akan menyamai, ya, nggak akan mengalahkan korun, nggak akan menyamai orang sholat 2 rakaat, kan begitu? Ya, itulah perjuangan-perjuangan setiap hari diantara yang ada pada diri kita sejak bangun subuh sampai mau tidur lagi, dengan segala aktivitas. Nah, diantara itu sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi, adanya antara lembah perintah dan larangan. Di sininya kita perlu ilmu. Ya, di sini pentingnya kita perlu ilmu, ya, sehingga di antara 2 lembah itu kita berjalan dengan benar. Ketika menghadapi perintah mastata'tum, kita mengerjakannya dengan semaksimal mungkin.
Kenapa? Karena Allah nggak akan membebani di luar kemampuan kita. Maka syariat, kata para ulama berdasarkan Al-Quran ya, dari A sampai Z tidak ada yang mendolimi manusia. Karena Allah telah tegaskan, ayat ini semua kita sudah hafal dalam surat Al-Baqarah 286 ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Al-ayah. Allah tidak membebani suatu jiwa di luar kemampuannya. Ini memang ada beberapa tafsir, tapi tafsir yang utama di dalam Ibnu Katsir yang rajih adalah semua syariat din dari A sampai Z, syariat yang dari Allah, tidak ada yang mendolimi manusia. Ya, karena Allah Maha tahu bahwa syariat yang telah ditetapkan itu mesti manusia mampu mengerjakannya. Nggak ada yang di luar kemampuan manusia. Seandainya satu orang nggak mampu, orang lain mampu. Ada yang nggak bisa pergi haji, wajar. Yang lain pergi haji bisa. Ada yang nggak bisa tahajud. Ya, tahajud ini berat betul ya. Bagi dia, bagi saya misalnya. Bagi ada orang tua justru kuat tahajud. Lihat itu subuh. Bagi sebagian orang berat. Tapi kadang-kadang banyak orang tua yang hadir sholat subuh, jalannya sudah tertati-tati sampai di stop sholat subuh, ya kuat. Ada orang yang anak muda seger-seger nggak sampai-sampai, ya, padahal gunung sanggup, lari jarak jauh menang, angkat besi kuat, sholat subuh nggak sampai-sampai, ya sekali sampai masbuk. Padahal masalnya Masya Allah ya, sampai juga alhamdulillah, masih masbuk itu masih alhamdulillah. Ada yang nggak sampai mati, begitu mati paling depan ya. Jadi wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, surat Al-Hajj ayat 78. Tidaklah Allah menjadikan bagi kamu agama ini memberatkan, tidak ada. Artinya begini, ada satu syariat yang tidak pernah dilakukan oleh manusia manapun, tidak ada. Mesti ada yang melakukan, mesti ada yang mampu, walaupun sebagian nggak mampu. Kita ngelihat syariatnya, bukan kitanya. Kalau kita banyak yang kita nggak mampu, ya korban kemarin banyak yang aku nggak mampu, ya banyak. Apalagi dalam kondisi dolar seperti ini. Makanya ada ya teman-teman pada cerita lah, oh sekarang agak menurun nih. Masjid ini yang tadinya sekian kurang sekian ya. Nah, kemampuan dan tidaknya tentu dilihat dari syariat. Syariat menyatakan yang namanya korban pada umumnya manusia mampu. Ya. Karena kambing itu ya semahal-mahal kambing berapa sih? Ya kan? Kalau si A nggak mampu, si B bisa. Begitu. Jadi nggak ada suatu amalan atau ibadah yang semua manusia tidak mampu. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan syariat ini mampu dan bukan untuk memberatkan. Oleh sebab itu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu pada Allah semampu kamu. Si fulan enggak mampu, si B mampu, si A tidak mampu, si C mampu, begitu. Tidak ada satupun syariat ya yang memberatkan sampai semua manusia tidak mampu. Ini yang harus kita perhatikan. Dan ketahuilah, ketika antara kita berjalan di antara perintah dan larangan, ya antara surga dan neraka, tentu di situ ada gambaran-gambaran, dan Rasulullah SAW telah menggambarkan dalam hadis sahih, ya akhrajul Bukhari wa Muslim, ya, dalam hadisnya huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Ketika seorang berjalan antara lembah perintah dan larangan, antara jannah dan neraka, pemandangan yang harus diperhatikan, jangan sampai kita tertipu bahwa jannah diliputi dengan perkara-perkara yang kita benci. Bangun subuh terus terang,
Ini saya terus terang aja, ini untuk saya ya. Kalau sholat subuh hadisnya doif, saya pilih tidur. Nah, kalau udah hadisnya doif, hadisnya lemah misalnya, perintah sholat subuh tuh hadisnya lemah, Bapak pilih apa? Pilih sholat apa tidur? Sepakatlah kita, jangan berpura-pura lah. Ya, sepakat. Tapi karena itu perintah Allah dalam Al-Quran, bukan hadits lagi. Hadits menguatkan dengan dunia dan seisinya, apalagi yang kita ragukan. Begitulah. Ya, maka huffatil jannatu bil makarih. Antara ngaji dengan santai enakan mana? Ngobrol kesana kemari, apalagi dengan ngaji enakan mana? Jujur Pak. Ngobrol. Bedanya ngobrol dengan ngaji. Ngobrol tuh nggak terasa ya, nggak terasa 2 jam. Tapi kalau ngaji 30 menit aja kayak ada barah nih di sini. Ini Ustadz lama banget ini ya, begitu. Beda memang. Karena apa? Jannah itu diliputi dengan perkara-perkara yang kita benci. Sholat subuh, sholat 5 waktu, qiyamul lail, wudu waktu dingin, waduh. Ya, itu berat. Jam 2 malam ya, kita mampu itu ke toilet untuk buang air kecil, tapi belum tentu mampu untuk wudu. Ya. Nah ini kiat nih. Kalau sudah bangun jangan coba-coba langsung tidur. Nggak pakai entar lah, masih lama subuh, bis lewat itu biasanya. Mendingan sekalian lah. Ya, siram habis buang air kecil, siram kaki. Ketika kita siram kaki seger itu. Pokoknya bangunin orang tuh kakinya ditetesin. Nah itu cepat. Nah begitu juga kita masih ngantuk buang air kecil, udah jangan pakai entar-entar. Siram aja itu kaki, seger baru wudu. Ya udah segar baru waduh sholat, ya kan begitu. Nah itu perjuangan. Kenapa? Huffatil jannatu bil makarih. Jannah itu dikelilingi dengan yang membencikan, memberatkan. Wa huffatin naru bisyahwat. Akan tetapi neraka diliputi dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Kalau kita berjalan di 2 lembah, gaya tarik lembah yang diharamkan, perkara yang ke neraka itu lebih menarik daripada perintah dan arah jannah. Ini sudah sunatullah. Bahkan Nabi SAW membongkar rahasia ini. Maka beruntung manusia yang mendapat informasi dari Nabi. Ya, salah satu informasi ini. Pantas ya, kan kita tinggal gitu. Nah, ketika jannah diliputi dengan perkara yang memberatkan, yang membencikan, ya, terus neraka diliputi dengan perkara-perkara yang menyenangkan, syahwat, kita kan tinggal iya, ya benar, kan begitu. Kenapa? Kenapa? Karena kita merasakan hal itu, dan alhamdulillah Nabi menerangkan karena dari wahyu. Nah beruntunglah orang-orang yang ya melawan perkara-perkara yang dia benci untuk mencari keridhaan Allah. Talabul ilmi, sholat, puasa dan seterusnya, perkara-perkara yang memberatkan, tapi dia tempuh untuk mencari keridhaan Allah. Ya, tentunya itu baru sampai kalimat larangan dan atau perintah dan larangan. Belum sampai pembahasan tentang manusia yang dibinasakan, kaum yang dibinasakan terdahulu karena banyak permintaan, tuntutan, persoalan, pertanyaan dan ikhtilaf mereka, perselisihan mereka dengan para nabi. Ini dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, tolong dicatat kitab saya halaman 186. Jadi ada kadang-kadang hadis kita nggak langsung selesaikan karena poin-poinnya penting. Jadi hadis yang ke-9 ini 2 kali pertemuan insyaallah. Wallahu alam. Kalau ada soalan, masih ada waktu ya? Masih ada. Silakan. Ya. Ya. Silakan. Bismillah. Mengenai makanan tadi Ustaz. Ya. Kembali ke kaidah yang asalnya gimana kalau kondisi di mana ada subhat sebesar terhadap makanan
makanan A atau restoran A gitu. Ya banyak beredar mungkin informasi, diskusi yang terindikasi mengandung satu hal yang haram itu harus situ. Nah, sebagai kehati-hatian kita menghindar itu gimana Ustaz? Iya, kalau makanan itu belum jelas ya, antara halal dan haram, itu syubhat. Sudah ada kaidahnya ya. Hadis yang kita telah baca dari Nu'man bin Bashir, hadis keempat kalau nggak salah. Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuna katsiru minan nas. Faman ittaqa syubahati faqad istabra'a lidin wa 'irdi wa man waqa fi syubahati waqa fil haram. Yang halal jelas, yang haram jelas, diantaranya adalah perkara yang syubhat. Yang sedikit manusia mengetahuinya. Kalau kita termasuk yang mengetahuinya, ingat, sedikit yang nggak tahu kan nggak apa-apa. Ketika kita termasuk takdir Allah, kita orang yang wah ini syubhat ini, maka sikap yang bagus apa? Faman ittaqa syubhat faqad istabra lidin wa 'irdi. Barang siapa yang dia menjauhi syubhat itu, jauhi sampai jelas nanti. Sungguh dia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Tapi kalau udah tahu, ala peduli, kan makanan asalnya halal, diterobos saja, lain ini. Dia telah waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Dia terjerumus dalam perkara yang haram karena dia tahu itu perkara syubhat. Ini beda dengan orang yang tidak tahu. Al jahlu ma'dzurun. Orang yang jahil ya dapat uzur, nggak tahu dia ini perkara, dia taunya halal aja. Ya, nah begitu. Jadi kondisi berbeda-beda. Bagi yang tahu perkara itu syubhat, maka utama meninggalkannya. Ya, karena hadisnya seperti itu. Kalau dia sudah tahu itu syubhat, dia kerjakannya atau dia makan, maka dia telah menghina dirinya dan agamanya, yaitu waqa fil haram. Dia terjerumus dalam perkara yang haram. Ya, wallahu a'lam. Ya, cukup. Ya, selang. Ini mungkin mohon maaf sebelumnya, bagaimana nasihat bagi keluarga kita atau saudara kita yang masih merokok? Ya. Ya, tentunya setiap kondisi berbeda, tapi pada umumnya ya hendaklah kita dialog dengan ya lapang dada, dengan dalil-dalil yang kuat, sebaik nakli maupun akli. Naklinya kita kuasai ya keharamannya, bahwa rokok itu haram, kita terangkan pada dia. Ya, kita ambil, kalau kita tidak mampu, ambil risalah-risalah yang telah ditulis oleh para ulama. Ada yang bagus yang ditulis oleh Lajnah Daimah tentang keharaman rokok. Itu tidak mempan ataupun ini, cari juga tentang kesehatannya. Dari akhlak perlu juga, karena kadang-kadang begitu dalil nakli, dia menjawab, wah ada kok ulama yang menghalalkan atau yang hanya menganggap makruh, kan mentok juga kan. Oke, kita nggak bicara dalil sekarang, secara akal tentang kesehatan. Nah, kita cari informasi yang tentang kesehatan. Pokoknya usahakan jangan menurut saya. Itu yang bikin berantem. Ya, menurut saya rokok ini begini. Dia akan jawab, menurut saya sangat membawa inspirasi. Saya nggak bisa kerja tanpa rokok. Nah, kan akhirnya saya sama saya kan. Jadi jangan menghindar hal itu. Nah, tinjau dari segi kesehatan, tidak juga tinggal dari segi ekonomi. Bayangkan kalau seorang mengandaikan satu hari itu harga yang dia harus beli, ya ditabung, dikumpul, itu Idul Adha bisa korban itu. Nggak ada alasan nggak bisa itu dari tabungan itu. Coba aja. Makanya kalau misalkan untuk memperbandingkan dia masih ini tentang segi ekonomi. Jadi dalil nakli, akli, terus faktor ekonomi juga, dan juga faktor siasah, politik. Coba perhatikan pabrik-pabrik itu, terutama yang internasional, itu ujung-ujungnya menguntungkan siapa? Ya kan? Lari dananya itu kemana? Siapa yang megang?
Jadi terus jangan putus asa. Sisanya kembalikan kepada Allah. Ya, kita doa semoga dia diberi hidayah taufik, mudah meninggalkannya. Nah, jadi jangan puas dengan satu poin. Ya, itu memang proses. Nah, doa penting. Doa dengan kasih sayang, kecintaan itu penting. Bukan dimusuhi atau ya dikecilkan. Ya wallahu alam. Ya tentunya hasilnya terserah Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Ya, cukup ya. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.